Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahmatullah. Semoga masa yang berdoa sama-sama witik hati mawas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salah satu dalam perbuatan ataupun kita belajar secara teknik magister pendidikan di jam besok sekolah pada hari masa. Dan terima kasih dari para jamaah atau semakin didapatkan pengawasan dan tentang donatur matur mugi kalakan saya itu relawan. Alhamdulillah insya Allah kita sarapan sampai siap. Semoga makin kita sambung berasa saran-saran kita nikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala orang ada dua yang menikmati dan saat itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita semua kekuatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, termasuk kepada umatnya, kita semua yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sebelum kita mulai kajian, kita awali dengan sama-sama berdoa. Monggo untuk itu bapak-bapak saling merapat, ibu-ibu juga monggo saling merapatkan. Kita pegang pundak sebelah kanannya, monggo. Ya, biar tidak ngantuk. Yang pertama tidak ngantuk. Oke, ikuti kata-kata saya. Sambil diusap-usap, sambil dipijitin juga boleh.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, mudah-mudahan di pagi ini Allah limpahkan keberkahan. Saudaraku, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rizki yang halal dan thayyib. Saudaraku, mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Kalau yang lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau yang lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau yang lagi sakit, Allah sembuhkan. Amin. Ya, sekarang gantian, monggo. Tangan kirinya, Bapak Ibu. Ya, sebelah kiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Amin. Ya, sekarang berikan senyuman yang terbaik kanan kirinya, monggo. Ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting kita itu silaturahminya, bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena apa? Ada 4 tempat yang kita itu bisa mengistirahatkan hati dari penatnya dunia. Yang pertama adalah ternyata di tempat orang-orang soleh itu berkumpul. Insya Allah pada pagi hari ini semuanya orang-orang soleh semua, gitu. Amin. Sebab apa? Ya, ketika kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, maka itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi syafaat. Bahkan di dunia juga sama, Bapak Ibu. Misalkan di contoh, saya meninggal dunia, kemudian disolati dengan 40 orang yang soleh. Itu Rasulullah pernah mengabarkan bahwa kita itu dijamin masuk surga kalau yang menyolati kita 40 orang soleh. Nah, maka ini menjadi renungan untuk kita semua, apakah teman-teman kita itu termasuk golongan orang-orang soleh atau bukan? Ya, makanya bisa terlihat dari keseharian kita, pergaulan kita, kemudian juga bisa terlihat juga dari isi nomor telepon di HP kita. Nah, apakah banyak orang soleh, ustadz-ustadz kiai ataupun yang biasa sering ke masjid, ya, atau ke tempat-tempat soleh, atau malah sebaliknya, ya, yang senangnya dengan kecondongan urusan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwasanya ketika orang itu dikehendaki kebaikan, tentu dia itu condongnya dengan orang yang selevel dengan dia. Maksudnya adalah sefrekuensi. Allah Subhanahu wa taala mencondongkan seseorang dengan orang tersebut. Ya, kalau dia yang sering dipikirkan adalah urusan akhirat, maka dia juga didekatkan dengan mereka yang senang dengan urusan akhirat. Tapi kalau senang dengan urusan dunia, pasti ya tidak jauh beda. Yang dipikirkan, wah gimana ini jualannya untung enggak nih? Gimana ini kerjaannya beres apa enggak? Urusannya pasti terus tentang urusan dunia. Tapi ketika ada teman kita yang sering mengingatkan tentang akhirat, ayo mas sholat, ayo mas ngaji. Nah, berarti maka beruntunglah Bapak Ibu yang memiliki teman-teman orang yang soleh, dan itu harus kita pegang erat. Jangan malah kita tinggalkan, ya. Nah, itu berhati-hati Bapak Ibu. Sungguh rugi ketika ada orang menegur kita, menasihati kita malah cuek atau bahkan
kamu itu sok baik, sok alim gitu. Jangan Bapak Ibu. Malah itu menjadi wah ternyata ada ya yang mengingatkan kesalahan saya. Maka bersyukurlah ketika kita memiliki teman atau orang soleh, karena itulah ternyata ketika kita kumpul begini itu mengistirahatkan hati kita. Kemudian yang kedua, tempat yang mengistirahatkan hati ternyata adalah majelis ilmu. Seperti ini insya Allah sama gitu, majelis ilmu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majelis ilmu ini yang kita hadiri pada pagi hari ini dihadiri insya Allah bukan hanya dari golongan manusia, ya, ternyata dihadiri oleh para malaikat juga. Dan itu bisa menenteramkan hati kita. Ya, di sebuah hadis kan dijelaskan barang siapa yang berkumpul dalam suatu majelis, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan. Kemudian Allah turunkan para malaikatnya untuk mengikuti ya majelis tersebut. Dan kemudian Allah turunkan rahmatnya. Masya Allah. Banyak sekali keutamaan ketika kita menghadiri majelis ilmu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga membedakan ternyata antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jangankan manusia gitu. Bahkan di surat Al-Maidah itu dijelaskan bahwa anjing ngapunten nggih, anjing yang dia terlatih dengan tidak terlatih itu beda. Namanya anjing mu'allam dan anjing ghairu mu'allam. Jadi Bapak Ibu coba saya pengen tanya, ketika ada misalnya anjing yang memburu kijang ya, kijangnya tuh mati. Itu kira-kira halal apa buatan Bapak? Halal enggak? Meragukan gitu. Nah, jadi kalau anjingnya itu terlatih, para ulama mengatakan itu halal Bapak Ibu. Karena anjingnya terlatih untuk memburu. Nah, namun ketika anjingnya itu tidak terlatih, ya, itu baru haram. Jadi beda. Ternyata seekor ANJI anjing itu yang berilmu saja di sisi Allah nilainya tinggi, sampai apa yang menjadi buruannya itu menjadi halal. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Maka ini pentingnya untuk bermajelis ilmu. Kemudian yang berikutnya ternyata tempat untuk mengistirahatkan hati kita dari mungkin pusingnya dunia, urusan dunia yang begitu rumit, gitu. Ternyata adalah di bacaan Al-Quran, Bapak Ibu, yang ketiga. Kenapa bacaan Al-Quran? Sebab bacaan Al-Quran inilah yang bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Ya. Oleh karenanya, kalau kita pengen tahu hati kita itu kotor atau enggak, ya nggak usah di USG, nggak usah dicek ronsen ke kedokteran. Sodorin aja aplikasi bacaan Al-Quran atau Al-Quran. Nah, misalnya dibacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Udah gelisah gitu. Shadaqallahul azim. Nah, artinya apa? Artinya pada saat baru 1-2 ayat kita sudah merasa aduh kok udah ngantuk, udah males baca Quran. Nah, cek bahwasanya sesungguhnya hati kita itu ngapunten kotor Bapak Ibu. Maka semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, sesungguhnya itu bisa mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Nah, kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah. Ibaratnya kalau misalkan kita dalam sehari saja Bapak Ibu nggak baca Al-Quran,
maka ibaratnya seperti Allah itu nggak mau ngomong sama kita, nggak mau bicara sama kita, dicuekin. Gimana sih rasanya kalau kita dicuekin sama orang ya? Kita minta bantuan tapi dicuekin. Nah, kita minta pertolongan dicuekin. Oleh karenanya bacaan Al-Quran ini sangatlah luar biasa, mukjizat ya bagi kita, memberikan syafaat. Bahkan eh, para ulama pernah mengatakan, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, sesungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat bahkan di alam kubur memberikan syafaat, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita ada yang meninggal, kemudian keluarga kita meninggalkan kuburan, ya, datanglah malaikat mungkar dan nakir menanyakan. Namun kedua malaikat itu heran, ternyata di sebelahnya ada sosok laki-laki yang ganteng, yang tampan, rambutnya bersih, pakaiannya putih. Kemudian kamu ini siapa? Saya ingin menanyai si mayat ini. Maka silahkan kamu pergi. Kemudian si sosok itu ternyata dia tidak mau pergi dan dia mengatakan, saya tidak akan pergi karena saya adalah sahabatnya selama di dunia. Saya adalah Al-Quran. Maka bagi kita Bapak Ibu yang eh, diusahakan setiap hari berusaha untuk membuka mushaf Al-Quran. Inilah salah satu untuk mengistirahatkan hati kita. Bahkan kita itu bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Karena dari kita, insya Allah Bapak Ibu pasti punya banyak dosa, nggih? Ya, dosa kita banyak. Tapi kita kadang ada yang apa, eh, merasa nggak berdosa, merasa wah aku baik-baik aja, padahal enggak Bapak Ibu. Dengan kita tidak, ulama mengatakan dengan tidak kita mengingat Allah sebentar saja, sesungguhnya kita itu bermaksiat kepada Allah. Ya, apalagi kita yang sering kita ingat urusan dunia. Ya, urusan dunia boleh, tapi dalam rangka untuk tujuan kita yaitu akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah salah satu 4 dari mengistirahatkan hati kita. Yang pertama di tempatnya orang-orang soleh, kedua di tempatnya majelis ilmu, yang ketiga di bacaan Al-Quran. Maka Bapak Ibu kalau ngapunten nggih, kita rata-rata aktivis ataupun pengurus masjid yang di rumah itu harusnya ya kita sering baca dengerin murotal Al-Quran ya, bukan malah yang didengerin lagu-lagu dangdut atau lain-lain. Ngapunten ya. Tidak, ya harusnya ya murotal Al-Quran sering kita dengar gitu. Itu salah satu mengistirahatkan hati kita. Kemudian yang keempat adalah zikrul maut, yaitu berzikir dalam rangka mengingat bahwasanya hidup kita di dunia itu hanya sebentar, ya, tidak akan lama Bapak Ibu. Ya, maka ini menjadikan bahwasanya zikrul maut yang paling baik adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir ucapannya, di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Pasti itu masuk surga. Itu zikrul maut. Kemudian apa pantangannya? Ketika kita sudah menjalankan keempat untuk mengistirahatkan hati itu, ternyata adalah menghindari pantangan-pantangannya, yaitu salah satunya dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen hati kita bersih, hati kita bahagia, maka kurangilah dosa. Sebab apa? Dosa itu bisa mengotori hati. Begitu juga kebahagiaan itu ternyata letaknya di hati, Bapak Ibu. Jadi hati kita itu ditempati 2 hal itu. Allah turunkan kebahagiaan di hati kita, kemudian kita juga mengotorinya dengan dosa. Sehingga kalau kita ingin bahagia, maka bersihkan hati kita dulu. Pasti ketika hati ini kosong dari dosa, Allah turunkan kepada kita kebahagiaan, kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas, dan juga Allah mudahkan segala urusan.
Maka itu salah satu cara agar kita eh, dapat ketenangan dalam hidup, kelapangan dalam hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru mukadimah, nggak sampai. Jadi saya ingin menyampaikan satu materi yang kemarin melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau masih ingat bagaimana kita memahami tentang karakter atau sifat kehidupan dunia, ya, mengingatkan kembali gitu. Jadi ternyata kita hidup di zaman era yang modern ini, ya, banyak sekali dari manusia, dari kita yang kondisinya nggak baik-baik saja, tidak bahagia. Dia itu sering gelisah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba menangis, gitu. Namun tiba-tiba ketawa, gitu. Tidak terkontrol. Ya. Ya. Sesungguhnya itu ada penyakit ternyata dalam hatinya, Bapak Ibu. Ya. Hati kita itu, Bapak Ibu, ternyata dibagi tiga. Jadi namanya kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim. Kolbun mayit, hati yang mati. Ini hati yang tidak menerima kebenaran. Mereka lah hatinya orang-orang kafir. Kemudian kolbun mayit, hati yang berpenyakit. Ya, jadi punya penyakit. Jadi kadang imannya naik, kadang imannya turun. Nah, mungkin kita semua seperti itu, gitu. Namanya kolbun marid. Jadi yang punya penyakit ternyata hatinya kita itu. Nah, yang terbaik adalah kolbun salim. Hati yang selamat, hati yang dia tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu termasuk golongan orang-orang yang qalbun marid. Hati yang kadang kalau sedang berkumpul seperti ini imannya naik. Namun ketika bertemu dengan teman-teman yang di sawah atau di pasar gitu, berubah. Nah, atau dengan teman-teman yang seneng ngobrol gitu, berubah ya. Ngomongin orang beginilah gitu. Itu namanya qalbun marid. Maka di era yang modern ini ternyata banyak sekali orang itu yang mudah gelisah, mudah stres menjalani kehidupan ini gitu. Karena mereka sebetulnya kita juga gitu, tidak memahami akan karakter sifat kehidupan dunia, Bapak Ibu. Maka Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa menyebutkan ada 4 sifat kehidupan dunia. Yang pertama yaitu dunia itu ternyata syari'ul waqt. Dunia itu singkat, padat, dan cepat. Nggak terasa Bapak Ibu mungkin, kita sudah berubah. Nggak terasa kita tuh sudah menikah. Kayak saya sendiri sudah menikah kurang lebih dari 10 tahun. Padahal terlihatnya kayak baru kemarin menikah itu. Ternyata sudah lama. Nggak terasa mungkin yang dari sebagian dari kita bekerja di suatu perusahaan seperti baru sehari 2 hari, ternyata sudah 5 tahun sampai 10 tahun, bahkan ada puluhan tahun. Nah, dunia itu singkat, padat, dan cepat. Maka kalau kita tidak memanfaatkan sedetik saja dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sungguh suatu kerugian yang nyata, Bapak Ibu. Sungguh sangat rugi, dan bahkan kita Allah bersumpah demi waktu gitu, bahwasanya wal asri wal lail wal duha. Banyak sekali Allah bersumpah demi waktu, artinya kita itu semua ternyata banyak yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka ini menjadi renungan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, dunia itu karakternya wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Surat Al-An'am ayat 32. Jadi dunia kita ini yang kita tempati ternyata cuman permainan dan senda gurau belaka. Maka kalau dari kita ada yang fokusnya nyari dunia, ya, hati-hatilah ya, pasti dibuat kecewa, dibuat tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sudah eh, kepastian dari Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 12. Ya, maka Imam Ibnul Qayyim pernah menyatakan dunia itu seperti bayangan, ya. Kalau kita semakin mengejarnya, maka tidak akan bisa kita dapat, tidak akan bisa kita raih, ya. Kemudian apa? Berbaliklah, ya.
Berbaliklah maksudnya carilah akhirat. Insya Allah kita akan selamat. Ya. Itu yang kedua, mengingatkan. Kemudian yang ketiga, dunia itu ternyata al-makanul musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Maka sudah selazimnya bagi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya pasti manusia itu diciptakan dalam keadaan susah dan payah. Apa dalilnya? Surat Al-Balad ayat keempat. Laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kita itu ternyata diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah. Jadi yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diciptakan Allah dalam keadaan susah payah. Memang kehidupan di dunia seperti itu Bapak Ibu. Kenapa demikian? Agar kita itu tidak betah hidup di dunia. Jadi enggak pengennya cepat-cepat pulang ke surga. Ya, gitu. Inilah karakter dunia. Oleh karenanya dunia memang penuh dengan ujian. Bahkan eh, as apa namanya? Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Nah, jadi dunia ini ternyata penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Nah, maka orang yang di penjara itu Bapak Ibu biasanya amalannya cuma dua, dia sabar dan ibadah. Nah, itu aja yang dilakukan kita sebagai uh, seorang mukmin. Nah, kemudian yang terakhir dunia ini adalah al-makanul ibadah. Seperti tadi saya sampaikan, ternyata kita hidup di dunia ini semakin kita banyak masalah, seharusnya ibadah kita juga dikencengin. Ya. Semakin kita banyak menderita, harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauh, bukan malah mengeluh. Nah, inilah sebagai jalan keluar kita sebagai seorang mukmin dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar dan sholat sebagai penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan karakter sifat kehidupan dunia. Mungkin di lain kesempatan saya sampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah ataupun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan ini menjadikan kita paham bahwasanya kalau kita tahu ternyata karakter dunia itu singkat, Bapak Ibu, yang pertama singkat, padat, cepat, gitu. Kemudian dunia itu cuma permainan, ya, kita nggak akan fokus terlalu mendalam urusan dunia. Boleh kita kalau gitu memang nggak boleh ngambil dunia, boleh, gitu. Boleh, bahkan itu kita wajib gitu menjadi orang kaya, ya. Ya, kenapa? Dalam rangka untuk bisa membantu orang lain, dalam rangka untuk akhirat. Nah, itu kita diwajibkan berusaha semaksimal mungkin urusan dunia, tapi bukan dunia itu di dalam hati kita, tapi di genggaman tangan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.